Coba CCTV, beli impor. Di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini? Dipikir kita bukan negara yang maju, buat CCTV aja beli impor. Alkes, Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi. Saya lihat di Jogja ada, Bekasi, Tangerang ada, beli impor. Mau kita terus-teruskan, silahkan. Nanti mau saya umumkan kok, saya kalau udah jengkel ini umumin nanti. Ini, rumah sakit daerah beli impor, Kementerian Kesehatan masih impor, lah baca nanti. Menteri Pertanian, apa traktor kayak gitu, bukan high-tech aja impor. Jengkel saya, gregetan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy bin Arif dari Forum News Network. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga Anda semua selalu dalam kondisi sehat walafiat, tak kekurangan sesuatu apapun. Presiden Jokowi jengkel, marah, dan uring-uringan. Gara-garanya banyak kementerian dan instansi pemerintah yang menghabiskan anggarannya untuk membeli barang-barang impor. Belum lagi ternyata penyerapan anggaran itu baik di pemerintah pusat, daerah, dan BUMN juga masih sangat rendah. Jadi sudah penyerapannya rendah, itu pun sebagian besar dibelanjakan untuk barang-barang impor. Padahal penyerapan anggaran ini sangat penting ya untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi. Andai saja sebagian dari anggaran pemerintah yang sangat besar itu kata Presiden Jokowi, digunakan untuk membeli produk dalam negeri, apalagi UMKM, maka akan dapat menstimulus perekonomian nasional yang kini tengah terpuruk. Presiden meluapkan kejengkelan dan kemarahannya itu ketika memberi pengarahan pada kegiatan aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Nusa Dua Bali hari Jumat kemarin. Ini memang tepat ya, marah-marahnya pada kegiatan aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia. Cek yang terjadi, sedih saya, belinya barang-barang impor semuanya. Padahal kita memiliki untuk pengadaan barang dan jasa, anggaran modal, pusat itu 526 triliun. Daerah, Pak Gub, Pak Bupati, Pak Wali, 535 triliun. Lebih gede daerah. Sekali lagi saya ulang. Pusat 526 triliun, daerah 535 triliun. BUMN, jangan lupa. Saya detailkan lagi, 420 triliun. Ini duit gede banget, besar sekali. Yang nggak pernah kita lihat dan kita. Ini kalau digunakan, kita nggak usah muluk-muluk. Ya. Dibelokkan 40% saja, 40% saja. Itu bisa men-trigger growth ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita. Yang pemerintah dan pemerintah daerah bisa 1,71%. Yang BUMN 0,4%.
1,5 sampai 1,7. BUMN-nya 0,4. Nah ini kan 2% lebih, nggak usah cari kemana-mana, tidak usah cari investor, kita diam saja tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM-UKM kita. Kok nggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Malah beli barang-barang impor, mau kita terus-teruskan? Enggak bisa. Kalau kita beli barang impor, bayangkan Bapak Ibu semuanya, kita memberi pekerjaan kepada negara lain. Duit kita berarti capital outflow, keluar. Pekerjaan ada di sana, bukan di sini. Coba kita belokkan semuanya ke sini. Barang yang kita beli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan, tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan. Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi, bodoh banget kita ini. Jangan tepuk tangan, karena kita belum melakukan. Kalau nanti melakukan dan itu 400 triliun lebih nanti, betul-betul semuanya mengerjakan, silahkan kita semuanya tepuk tangan. Kita hanya minta 40% dulu, udah targetnya enggak banyak-banyak, sampai nanti Mei. Tadi pagi saya cek, sudah berapa sekarang? Baru 214 triliun. Gimana mau kita terus-teruskan? Coba CCTV, beli impor. Di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini? Dipikir kita bukan negara yang maju, buat CCTV aja beli impor. Seragam dan sepatu, tentara dan polisi, beli dari luar. Kita ini produksi di mana-mana bisa. Jangan diterus-teruskan. Alkes, Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi. Saya lihat di Jogja ada, Bekasi, Tangerang ada, beli impor. Mau kita terus-teruskan? Silahkan. Nanti mau saya umumkan kok, saya kalau udah jengkel ini umumin nanti. Ini, rumah sakit daerah beli impor, Kementerian Kesehatan masih impor, tak baca nanti. Karena sekarang ternyata gampang banget, detail, harian sekarang bisa saya pantau betul. Al-Sintan, Menteri Pertanian, apa traktor kayak gitu, bukan high-tech aja impor. Jengkel saya. Saya kemarin dari Tambua, nanam jagung, saya lihat ada traktor, ada Al-Sintan. Saya lihat, aduh, enggak boleh Pak Menteri, enggak boleh. Pensil, kertas, saya cek impor, ballpoint. Ini apa ini kita? Kadang-kadang saya mikir, ini kita ngerti enggak sih? Hal-hal seperti ini, jangan-jangan kita semua enggak kerja detail, sehingga enggak ngerti bahwa yang dibeli itu barang impor.
buku tulis impor. Mahal. Jangan ini diteruskan, stop. Sehingga melompat nanti kalau kita semuanya beli produk dalam negeri, meloncat pertumbuhan ekonomi kita. Di target nanti di akhir, syukur bisa sebelum Mei, yang 400 triliun itu bisa. Tercapai, ini akan sangat bagus sekali. Dampaknya akan kemana-mana. Coba aja angka-angka, coba kita lihat angka-angka di kementerian. PU 92 triliun. Kemenhan 68 triliun. Polri 56 triliun. Kementerian Kesehatan 36 triliun. Yang gede-gede, yang saya sebutin yang gede-gede aja. Dikbud 29 triliun. Hati-hati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tadi pagi saya cek baru 2T. Ini kelihatannya ada enggak semangat di dalamnya, di kementerian. Urusan masa beli bangku, beli kursi, mau impor kita. Laptop mau impor kita. Kita sudah bisa bikin semuanya itu. Jokowi menegaskan akan benar-benar mengawasi penggunaan anggaran. Bila masih terjadi penyimpangan, masih terus membeli barang impor, maka dia tak segan-segan untuk mengumumkannya ke publik. Sementara untuk kementerian dan departemen yang masih tetap mengabaikan instruksinya, Jokowi akan melakukan reshuffle. Uang APBN, uang rakyat, uang kita sendiri kok dibelikan barang impor nih, kita kadang gimana saya kadang aduh. Saya detailkan lagi gregetan saya. Yang tepuk tangan nanti, kalau barang-barangnya tidak masuk ke e-katalog, kemudian targetnya tidak kecapai, saya umumin nanti. Setuju enggak? Umumin, dah. Kita ini memang harus terbuka padanya, dah. Dan saya minta memastikan bahwa implementasi kebijakan ini berjalan betul-betul segera di lapangan. Setiap daerah saya kira akan bagus kalau bisa membentuk tim penggunaan produk dalam negeri. Dah. Yang kedua, Menteri Keuangan, BPKP, betul-betul mengawasi. Sudah berapa sih transaksi yang ada dan laporan harian ke saya. Konsekuensinya, saya sudah sampaikan ke Menteri Keuangan, udahlah, kalau ada yang enggak semangat, potong DAK-nya. Setuju? Setujunya enggak semangat. Kelihatannya udah pada ngeri semuanya. Tapi saya potong betul nanti. DAU-nya, hati-hati, saya tahan. Jika ada yang tidak taat terhadap apa yang sudah kita sepakati pada hari ini. BUMN, saya sampaikan ke Menteri BUMN, dah ganti dirutnya. Ganti, ngapain kita? Kementerian, ya sama saja itu, tapi itu bagian saya itu.
reshuffle, udah. Saya itu. Kayak gini nggak bisa jalan. Sudah di depan mata. Uangnya ada. Uang kita sendiri. Tinggal belanjakan produk dalam negeri aja sulit. Dan akan saya awasi betul, saya minta nanti ke Pak Jaksa Agung, jangan sampai ada barang-barang impor masuk ke sini dicap produk dalam negeri. Lengkap ya, semua diomeli oleh Presiden Jokowi mulai dari daerah, kementerian, TNI, Polri, sampai BUMN. Semua disemprot oleh Presiden. Saya memperhatikan ini, selama 25 menit pidatonya itu tampak sekali ya Presiden menunjukkan kegeraman, kejengkelan, dan kemarahannya. Meskipun saya menangkap di sana-sini Presiden mencoba mengendalikan kejengkelannya itu. Ini bisa terlihat kan tadi misalnya ketika ada yang tepuk tangan, Presiden Jokowi menyatakan jangan tepuk tangan dulu, dan yang tepuk tangan nanti akan dicek apakah serapan anggarannya juga sudah tinggi dan apakah itu dibelikan produk-produk dalam negeri atau tidak. Sejak awal pidato itu sampai akhir itu tone-nya tinggi terus. Nih, biasanya kan orang kalau pidato itu tone-nya naik turun. Tapi saya mengamati tadi Presiden Jokowi itu tone-nya tinggi terus gitu. Ya memang tentu saja dengan gaya Jokowi ya, tidak terlampau meledak-ledak. Tapi kelihatan sekali kalau dia menahan kemarahan. Melihat daftar lembaga kementerian, BUMN, sampai pemerintah daerah yang tidak mengindahkan instruksi Presiden, itu saya tuh jadi bertanya-tanya ya, apa yang sebenarnya terjadi? Kok bisa sih kementerian-kementerian ini mengabaikan perintah dari Presiden Jokowi? Bukankah mereka pembantu Presiden Jokowi? Dan ini saya catat sebenarnya ini bukan pertama kali loh Presiden menegur para pembantunya, para dan aparat pemerintahan di bawahnya itu di depan umum. Jadi ini mungkin kenapa kok kelihatannya santai saja para menteri, bahkan banyak yang hadir bertepuk tangan, ini buat mereka mungkin sudah tidak terlalu kaget ya kalau Presiden Jokowi marah-marah di depan umum. Nah, yang hadir itu kan lengkap ya, dari kepala daerah sampai saya tadi melihat semua menteri kabinet hadir di situ ya. Saya nggak tahu kalau ada yang tidak hadir, tapi hampir semua tanpa hadir, begitu juga dengan Kapolri, dan juga Panglima TNI itu hadir semua. Begitu juga dengan gubernur-gubernur ya. Ini yang jadi pertanyaan saya, apa tidak terlambat ya kemarahan Presiden Jokowi itu? Padahal kan Presiden Jokowi ini sekarang kalau kita hitung-hitung sudah memasuki tahun ke-8 sebagai presiden. Harusnya soal-soal begini ini sudah beres lah. Biasanya harusnya sudah beres koordinasi semacam ini, sinkronisasi semacam ini selesai pada periode pertama. Jadi periode kedua ini tinggal landas, tinggal meroket gitu kalau dalam bahasa Pak Jokowi. Tapi kok soal-soal begini, soal-soal yang elementer, koordinasi, soal penyerapan anggaran, soal pengawasan masih nggak beres juga ya. Kalau hitung-hitungan normal, ini kalau manuver dari Pak Jokowi dan Pak Luhut untuk memperpanjang masa jabatan itu gagal, ini kan masa jabatan Pak Jokowi tinggal 2,5 tahun lagi. Apa bisa ini mengubah perilaku dan kinerja para aparat negara? Apalagi kan kalau ini biasanya ini habit atau perilaku dari para pejabat tinggi dan apalagi juga ASN ini, kalau mereka sudah mendapat kepastian bahwa pimpinannya itu masa jabatannya tidak akan lama lagi, mereka sudah tidak terlalu peduli dengan pimpinannya. Mereka sudah mulai mencari-cari cantolan lain untuk masa jabatan berikutnya gitu. Jadi Pak Jokowi ini bagi mereka itu sudah masa lalu. Jadi kalau toh Pak Jokowi marah-marah, jengkel, ya mau mengancam, mau mencatat, mengumumkan pada publik atau bahkan mereshuffle, mungkin nggak terlampau lagi menakutkan buat mereka gitu. Jadi saya khawatir ya gertakan Pak Jokowi, ancaman Pak Jokowi ini akan dianggap sebagai angin lalu. Apalagi ini kan disampaikan di muka umum gitu ya. Orang kemudian menafsirkan ini kan hanya untuk kepentingan konsumsi publik saja bahwa Pak Jokowi ini serius. Kalau Pak Jokowi serius sebenarnya soal-soal begini kan nggak perlu dibuka ke muka umum ya. Pak Jokowi cukup panggil satu demi satu para menterinya, diperingatkan, diancam, dan kalau sudah berkali-kali saya kira ya memang langsung saja di reshuffle gitu. Jadi
apa ya, kalau Pak Jokowi kemudian marah-marah di depan publik, mungkin yang pesan yang sampai ke publik jangan-jangan malah berbeda ini. Jangan-jangan apa ke Pak Jokowi ini marah-marah, uring-uringan, jengkel karena berbagai manuvernya untuk memperpanjang masa jabatan itu sekarang dihadang oleh partai-partai koalisi pemerintah, partai-partai yang menjadi pendukungnya. Sehingga dia tahu bahwa ini banyak sekali PR saya yang tidak akan selesai, terutama berkaitan dengan pembangunan ibu kota baru. Berat ini kalau situasinya semacam ini, apalagi ada kepastian bahwa Pak Jokowi tidak akan lagi menjabat sebagai presiden. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.